Hari itu temanku Oliver menyeretku ke restoran untuk ketemu pengusaha kaya yang mau investasi di startup kami. Pengusaha itu setuju untuk kasih waktu 5 menit. Kami seperti orang kaya. Jas keren, jam tangan mahal. Kami pesan makanan termahal di menu, tapi semua palsu. Jam tangannya replika dan jas disewa. Oliver gadein cincin neneknya supaya kita bisa makan malam di sini. Kami pasti ketahuan. Pengusaha itu nggak muncul juga, aku hampir pergi. Saat seorang gadis datang ke meja kami. Dia cantik sekali. Ternyata kami memesan meja yang sama. Oliver meminta gadis itu untuk gabung. Dia bilang, ya, aku udah lama nggak pacaran. Jadi, gimana kalau ini kesempatanku? Namanya Harriet. Dia harusnya makan malam dengan temannya. Tapi dia baru aja batalin. Kami harus ngobrol. Dan supaya nggak malu, aku bilang aku datang ke restoran ini sering. Aku kuliah di universitas bagus, dan kami punya bisnis sendiri, yang menghasilkan banyak uang. Kamu harusnya lihat muka Oliver. Aku gitu terbawa peran jadi orang kaya, sampai aku pun gak kenal diriku sendiri. Di akhir malam, aku jadi sangat berani. Sampai aku minta Harriet untuk ketemu lagi. Dia setuju, orang kaya itu gak datang. Jadi kayaknya dia sama sekali gak mau buang waktu untuk kami. Di jalan pulang, Oliver terus ngomongin bisnis, dan kami bisa melakukannya walaupun gak kaya. Proyek kami akan segera menghasilkan uang, tapi tentu aja, aku nggak dengerin dia. Aku mikirin cewek itu. Oliver paham semuanya dari senyum bodoh. Dan cepat-cepat dia menghentikan lamunanku. Cewek terawat, punya permintaan mahal. Katanya pede. Sayangnya, dia betul. Karena aku bohong tentang semuanya. Aku nggak punya rekening bank, nggak ada pendidikan. Yang aku punya cuma startup kami. Waktu kencan udah ditentuin besok. Tapi aku nggak akan mundur. Aku nggak peduli. Sampai di rumah ibuku sudah tidur. Aku pindah bersamanya waktu dia mulai sakit. Dokter bilang dia butuh transplantasi ginjal. Setelah ayahku meninggal, aku merawat ibuku dan pengen buat dia bahagia. Kami jual semuanya. Dan akhirnya terkumpul jumlah uang yang dibutuhkan. Sekarang tinggal mengantri waktu untuk operasi. Harriet mengirim SMS. Dia berterima kasih untuk makan malamnya dan bilang dia suka lobster. Standarku ketinggian. Aku mulai nyari di lemari benda lain yang bisa dijual cepat untuk dapat uang. Dan aku melihat kotak simpanan uang ibu untuk operasi. Nggak, stop. Ide jelek untuk ngambil uang dari situ. Aku berharap Harriet nggak cuma suka aku karena aku kelihatan kaya. Besoknya aku membawa Harriet ke taman dan ngasih seikat bunga aster. Dia nanya, ini bercanda? Harriet hampir pergi dan aku takut. Aku bohong kalau ini cuma hoax. Dan kencan sebenarnya di restoran favoritku. Kami naik taksi dan aku bikin alasan untuk berhenti di dekat rumah. Aku bilang aku membantu orang miskin, dan aku perlu ngecek salah satunya. Harriet bilang aku baik, tapi dia lebih suka nunggu di mobil. Hampir aja. Aku lari ke apartemen dan buka lemari. Aku akan balikin nanti. Sumpah. Aku harap ibu gak merhatiin. Di restoran, Harriet senang. Dan aku pun ikut senang. Hari berlalu. Harriet senang banget. Karena aku selalu ngasih hadiah mahal. Seminggu kemudian, dia ngundang aku untuk bergaul dengan teman-teman kayanya. Dunia hedon membutakanku. Tapi aku terus mikir kalau uangnya hampir habis. Suatu hari Oliver telepon dan ngasih tahu kalau akhirnya kami kaya. Benar, dia bercanda. Tapi ya, startup kami mulai menghasilkan uang. Berarti aku bisa balikin semua yang kuambil dari simpanan ibuku. Tapi semua bagian keuntunganku habis untuk beli gelang mahal untuk Harriet yang dia minta di hari yang sama. Dia senang. Dan di ujung malam, dia ngundang makan malam keluarga. Dia bilang dia serius sama aku. Dan sudah waktunya untuk ketemu orang tuanya. Wow. Aku mikir dia mau sama aku cuma karena uang. Tapi kenal orang tua, itulah yang penting. Keyakinan itu. Harinya datang. Kami ke rumah orang tua Harriet. Aku nggak bisa memantaskan diri. Aku pikir aku bakal cepat ketahuan. Akhirnya, malah lebih parah dari yang kubayangkan. Pertama, rumah keluarganya sangat besar. Dan aku merasa nggak nyaman. Dan kedua, ayahnya langsung berondong pertanyaan. Aku kuliah di mana? Kerja sama siapa? Apa aja yang udah aku buat? Aku harus ngulang kebohongan yang sama. Kuliah di universitas bergengsi dan ngerjain proyek yang sukses. Ibu Harriet langsung suka. Tapi ayahnya menatapku curiga. Setelah makan, Harriet ngajak keliling rumah. Ayahnya punya ruang kerja mewah. Kami ngobrol di kursi mahal. Dan pertama kalinya malam itu, aku santai. Tiba-tiba Harriet bangun dan menuju berangkas. Dia bilang, diam-diam. Dia mau minjem uang dari ayahnya. Aku tahu Harriet gak dimanjain ayahnya dengan uang. Jadi dia nyuri sedikit-sedikit dari berangkas. Situasi yang mirip.
Aku ngeliat waktu dia pelan-pelan memutar nomor di berangkas ayahnya. Aneh banget, uang gitu banyak disimpan pakai kode PIN 1111. Ketika kami pamitan pada orang tua Harriet, ayahnya menarikku ke samping dan nanya, apa aku udah nyiapin kado untuk Harriet? Ulang tahunnya bentar lagi. Aku bohong kalau aku punya kalung dengan liontin ruby. Sialnya, Harriet dengar dan bilang terima kasih padaku. Apa yang udah aku buat? Dari mana aku dapat uang? Aku gelap kayak awan pas sampai di rumah. Dan kemudian ibuku menghabisi sepenuhnya. Dia akan operasi dalam 2 hari. Dokter menelpon dan bilang ada tempat gratis. Mereka cuma butuh persetujuannya. Ibu senang sekali. Dia memelukku, tapi aku menolaknya. Operasi bodoh ini benar-benar gak tahu waktu. Ibu nanya aku kenapa, tapi aku cuma menggumam baik-baik aja dan lari ke kamar. Aku gak bisa tidur malamnya. Gimana aku dapat uang dalam 2 hari? Gak guna minta ke Oliver. Karena dia sendiri jualan botol untuk beli mie supaya makan. Besoknya aku pergi ke beberapa bank. Tapi nggak ada yang mau minjamin penjahat dengan startup aneh. Aku putus asa. Sampai mikir untuk ngerampok bank. Tunggu. Ayah Harriet nggak akan sadar kalau beberapa ribu dolar hilang dari berangkasnya. Berangkas itu penuh uang. Dan aku ingat kodenya. Kenapa aku nggak mikir ini sebelumnya? Aku mulai nyiapin perampokan. Aku bikin topeng dari topi dan nyari cara untuk menghindari kamera dan keamanan. Malam itu aku ke rumah Harriet. Aku beruntung. Aku nunggu sampai beberapa preman menjauh dari pagar dan melompati tembok itu. Tapi ada penjaga besar beneran dengan tongkat. Jantungku hampir copot. Pas dia pergi, aku lari ke pintu depan. Kantornya di lantai 2. Aku kesana sambil jinjit. Tanganku gemetar karena senang waktu aku ngetik kode di berangkas. Oke, Steve, nggak ada jalan balik. Sekarang aku bukan cuma pembohong, tapi juga pencuri. Waktu berangkas terbuka, aku cepat-cepat masukin uang ke kantong dan menuju tangga. Aku mau turun ke lantai 1, tapi ayah Harriet berdiri di dekatku. Sial, aku nyoba pelan-pelan melewatinya, tapi dia dengar langkah kaki dan melihatku. Dia nyoba menangkapku dan melepaskan topengku. Aku lari ketakutan dan nyenggol dia dengan bahuku. Nggak sengaja. Detik berikutnya dia jatuh cungkir balik. Tiba-tiba aku dengar suara keras. Aku pengen lihat apa dia baik-baik aja, tapi nggak ada waktu. Aku bisa ketangkep dan aku kabur. Di jalan pulang, aku yakinin diri sendiri. Dia jatuh sendiri dan dia baik-baik aja. Tapi aku ketahuan. Dia melihat mukaku dan pasti mengenaliku. Harriet menelepon aku paginya. Dia nangis lama sekali dan bilang ayahnya diserang tadi malam. Jantungku berdegup kencang dan tanganku gemetar karena penasaran. Tiba-tiba dia bilang sesuatu. Gemetaran, aku nanya, apa kamera nangkap penyerangnya? Aku beruntung. Harriet bilang mukanya nggak kelihatan. Dan ayahnya koma. Para dokter bilang supaya mereka berharap yang terbaik. Ya Tuhan, aku beruntung. Andai dia tahu ayahnya koma karena aku takut banget sampai mikir untuk menyerahkan diri ke polisi. Tapi aku tahu itu cuma akan nambah buruk keadaan. Aku harus nunggu ayah Harriet sadar. Tapi, gimana kalau dia nggak ingat apapun dan semuanya bakal baik-baik aja? Operasi ibuku sukses. Dan dia nggak sadar uangnya hilang. Kami nunggu ini lama banget. Aku bahkan nggak bisa bahagia untuk ibuku sendiri. Oliver dan aku udah dapat banyak uang dari bisnis kami. Dan dalam beberapa hari, aku diam-diam balikin uang yang aku curi ke berangkas ayah Harriet. Aku di ujung jarum beberapa minggu. Aku pengen Harriet meninggalkanku. Tapi situasinya sulit. Dia butuh dukungan dan hadiah lagi. Dan ayah Harriet sadar. Aku nggak pengen ketemu. Tapi Harriet bilang, dia nggak bisa mikir dan bahkan nggak ngomong. Dia minta aku datang. Aku setuju. Ayahnya kelihatan parah. Dia hampir gak bernapas. Tapi dia masih kuat untuk duduk dan nunjuk aku sambil berbisik. Kamu... Untungnya kata-katanya gak sempat selesai. Matanya berputar dan mulutnya berbusa. Dokter buru-buru menyadarkannya. Waktu duduk di ruang tunggu, Harriet menunggu ayahnya membaik dengan khawatir. Aku tahu aku udah selesai. Aku butuh pengalihan. Jadi aku saranin ngemil. Aku beli sandwich dan kopi dari mesin otomatis. Makan malam bebas terakhir. Harriet bertingkah lagi. Dengan aku dia bilang dia nggak makan gluten. Ya, pasti aja. Tiba-tiba dokter keluar dan menatap sedih Harriet. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Harriet jatuh ke lantai dan nangis. Saat itu ibunya datang ke rumah sakit. Dia lari ke putrinya dan berusaha untuk menenangkannya. Dua situasi berperang dalam diriku. Aku benci diri sendiri untuk apa yang telah kubuat. Walau mungkin itu kecelakaan, aku membunuh seseorang. Tapi di sisi lain, susah untuk nahan kelegaanku. Karena nggak ada yang tahu rahasia burukku. Aku lihat Harriet terakhir kali dan pergi. Itulah akhirnya. Kami nggak pernah ketemu lagi. Aku berbuat terlalu jauh untuknya.